Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang peran keluarga dalam pembiayaan perawatan luka modern. Topik mengenai cost atau biaya perawatan luka modern ini memang menjadi concern saya pribadi sebagai Direktur Klinik Monash Wound Care, karena saya setiap bulan juga minta keterangan dari staf saya berapa sih biaya rata-rata pasien berobat setiap kali kunjungan itu di klinik Monash berapa. Saya menyusunnya pricing strategi ini tidak hanya dari sudut pandang bisnis, sudut pandang unit cost, hitungannya berapa, tetapi juga berdasarkan aspek psikologi. Ini kira-kira pasien sanggup nggak membayar sekian. Ini menjadi perhatian saya karena saya juga merasakan dari dua sudut pandang, Pak, sebagai pemberi pelayanan dan juga sebagai pasien. Nah, saya juga pernah punya papa saya almarhum itu juga dulu punya kencing manis, pernah punya luka di kaki juga. Kebetulan saya sendiri yang merawat sehingga tidak menjadi permasalahan yang besar, ya kan? Tapi kan tidak semua orang, semua keluarga bisa merawat luka anggota keluarganya, apalagi dia punya penyakit penyerta yaitu kencing manis. Ada yang memang non kesehatan sehingga harus memasrahkan permasalahan seperti itu ke ahlinya. Seperti yang saya sarankan seperti itu. Karena tidak sesimpel itu merawat luka dengan komplikasi kencing manis, ya kan? Nah, perhitungan biaya ini tentunya juga menjadi pertimbangan bagi Anda kan sebagai keluarga pasien, sebagai pasien. Apakah budget saya cukup untuk membiayai perawatan luka ini sampai selesai? Jangan sampai ganti di tengah jalan, karena ada juga pasien yang drop out di tengah jalan, tidak sanggup melanjutkan perawatan luka di tempat atau di klinik tertentu karena apa? Budgetnya habis, uangnya habis, tidak sanggup sampai selesai. Akhirnya berhenti di tengah jalan, beralih ke perawatan luka model konvensional. Lah ini juga sebenarnya tidak kami inginkan, karena kita sudah mengawal proses kelembaban sampai dengan tahap, misalkan suatu tahap sudah melewati tahap inflamatori, sudah melewati tahap inflamasi peradangan, sudah saatnya waktu mau tumbuh, tetapi ganti metode. Tentunya metodenya berubah, alat-alatnya berubah, caranya berubah, ya hasilnya kecepatan sembuhnya pasti juga berubah. Nah, keinginan kami sebagai pemberi pelayanan kesehatan tentunya pasien bisa terus mempunyai budget yang cukup juga sampai membiayai sampai proses akhir kesembuhan, minimal adalah sebelum tahap maturasi sampai dengan proliferasi, tumbuhnya daging, tumbuhnya kulit baru, selesai tertutup, itu bisa Anda tidak mengunjungi tempat kami lagi, tinggal maturasi itu dirawat di rumah pun bisa seperti itu. Tetapi faktanya itu banyak yang tidak bisa sampai selesai juga, yaitu karena terkait dengan kendala biaya. Nah, makanya ini saya bikin materi seperti ini untuk menjadi pertimbangan bagi Anda sebagai pasien atau keluarga pasien, perannya apa nih kira-kira dalam budgeting, perencanaan biaya. Nah, beberapa saat yang lalu saya pernah membuat sebuah video perbandingan biaya perawatan luka konvensional dan modern. Anda bisa nyimak di situ. Itu untuk pertimbangan nih, untuk memutuskan saya mau berobat luka, perawatan lukanya di mana. Nah, di situ saya menghadirkan sebuah tabel antara perawatan luka itu luka kronis dan luka akut, metode modern dan konvensional itu perbandingannya seperti apa. Sembuhnya berapa kali perawatan luka, berapa kali datang, berapa kali ganti balutan. Secara budgeting di situ saya jelaskan, justru perawatan luka model konvensional itu akan semakin membengkak biayanya secara kumulatif. Itu untuk luka akut bisa 2 kali lipat. Untuk luka kronis itu bisa sampai 4 kali lipat lebih mahal daripada yang metode modern secara kumulatif, secara total biaya. Secara dimensi waktu juga perawatan luka model konvensional itu untuk luka akut bisa 2 kali lebih lama masa penyembuhannya. Untuk luka kronis itu bisa 3 kali lebih lama masa sembuhnya daripada kita menggunakan perawatan luka modern. Nah, bagi Anda yang memang berpikirnya jangka pendek kan mungkin ya ini aja metode konvensional saja karena setiap kali keluar biaya paling hanya 200.000. Tetapi kalau Anda berpikir jangka panjang, lah ini justru nanti akan biayanya semakin membengkak, ya kan? Nah, ini tentunya akan menjadi pertimbangan karena ini terkait dimensi waktu juga. Kalau misalkan Anda sembuh lebih cepat tetapi biaya harus sedia misalkan sekian, nah nggak sanggup saya sedianya sedikit-sedikit tapi bisa tercicil, mipil-mipil, itu bisa. Nah, tentunya ini akan diserahkan keputusannya kepada anggota keluarga yang akan menanggung biaya tersebut. Nah, saya mencoba melihat dari dua sudut pandang sebagai saya pemberi pelayanan kesehatan dan juga saya sebagai pasien, sebagai keluarga pasien. Saya kebetulan saya juga pernah memiliki ayah, ini sudah almarhum. Bapak saya dulu, Bapak Bambang itu juga punya kencing manis dan pernah punya luka di kaki juga. Alhamdulillah saya rawat lukanya. Kebetulan saya juga perawat luka, ahli luka, ya tidak menjadi masalah. Tetapi kan itu akan menjadi masalah bagi Anda yang orang awam kesehatan maksudnya ya. Yang dimana perawatan luka kencing manis itu tidak sesimpel perawatan luka biasa yang tanpa komplikasi kencing manis. Tentunya ini akan menjadi concern tersendiri bagi Anda melakukan perhitungan kira-kira budgetnya cukup atau tidak, ya kan? Nah,
Pembiayaan perawatan luka modern ini dari pasien-pasien yang ada yang berkunjung di klinik Monas, saya tanya-tanya nih, ini Anda menanggung ini apakah menanggung biayanya sendiri sebagai pasien atau ditanggung oleh anak-anaknya? Nah, ini beberapa akan saya sampaikan. Ada yang ditanggung oleh pasien itu sendiri ya, kebetulan pasiennya masih memiliki budget, masih memiliki aset sehingga tidak perlu anggota keluarganya patungan dan sebagainya. Itu beberapa pasien memang si pasiennya yang memutuskan sendiri, udah anak-anak saya nggak usah repot-repot urusan luka ini saya tanggung sendiri. Ada yang seperti itu ya, karena kebetulan saja dia ayahnya masih memiliki aset, masih memiliki uang dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang harus patungan keluarganya ya, karena ayahnya sudah sepuh ya, dan kondisi finansialnya tidak sebaik yang dulu saat muda, sehingga keluarganya harus patungan. Nah, kebetulan misalkan anak-anaknya ada 4 atau ada 5, lalu mereka berunding, ini kira-kira gimana nih, membutuhkan biaya berapa, mereka sudah konsultasi ke klinik Monas misalkan, oh kira-kira habis sekian kumulatif, oke itu sanggup. Nah, jadi begitu sanggup terus lalu mereka dirundingkan, misalkan oh saya sanggup oleh kakak pertama saja sudah cukup, oke. Kalau tidak sanggup ya akhirnya dirembuk urunan, yuk misalkan kedatangan yang pertama siapa, kedatangan yang kedua siapa dan sebagainya. Tentunya ini juga tidak hanya membahas pelayanan kos biaya perawatan luka modern saja ya, yang namanya orang sudah sepuh, ada diabetesnya plus komplikasi luka, tentunya tidak hanya perawatan luka modernnya saja yang membutuhkan budget. Kencing manisnya itu sendiri kontrolnya kemana, misalkan harus kontrol ke rumah sakit, biaya akomodasinya meskipun pakai BPJS tapi akomodasinya juga harus dipikirkan, misalkan ke yang lain, keperluan-keperluan untuk yang menunjang kesembuhan seperti nutrisi. Lah nutrisi itu kan, nutrisi kencing manis dengan nutrisi orang yang non kencing manis juga beda, dan itu memerlukan budget sendiri juga ya kan. Nah, terus misalkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan penunjang-penunjang yang lain, misalkan untuk biaya fisioterapi, misalkan Anda membutuhkan fisioterapi ngundang dan sebagainya, itu kan butuh budget dan sebagainya. Ada orang-orang yang patungan, keluarga pasien patungan untuk ayahnya atau ibunya yang sakit kencing manis seperti itu. Nah, ada di antara mereka juga yang menjual aset. Misalkan, ini butuh perawatan luka modern, kira-kira butuh budget misalkan 7,5 juta total ya, total secara akumulasi. Karena 20 ganti balutan sekian rupiah. Nah, lalu gimana nih? Oh iya, jual aset saja. Ada yang menjual perhiasan, ada yang menjual kendaraan. Demi apa ya? Demi keluarganya yang sedang sakit. Nah, anak-anak yang seperti ini, mereka pikir ini adalah saat yang terbaik untuk membalas budi orang tuanya. Orang tuanya sudah mengasuh sejak kecil, sudah merawat penuh dengan kasih sayang sampai sekarang anaknya sudah jadi orang dan sebagainya. Lah, sekarang tatkala ayah atau ibunya sedang sakit kencing manis disertai luka membutuhkan bantuan, maka mereka tergerak hatinya untuk patungan seperti itu. Patungan, jual aset, atau mungkin bisa ya pinjem lembaga perbankan, pinjem koperasi dan sebagainya. Itu juga ada beberapa pasien kami seperti itu karena membutuhkan budget. Waduh, ini sudah patungan juga sudah nggak sanggup anak-anaknya, terus aset juga tidak ada yang mau dijual lagi, akhirnya mau nggak mau minjem. Ada yang seperti itu demi kesehatan sampai minjem bank, minjem koperasi atau minjem family juga, yang keluarga terdekat juga yang diutamakan seperti itu. Nah, itulah yang namanya suka dukanya orang berobat di klinik Monas tuh seperti itu. Ada yang sampai minjem bank, ada yang sampai jual aset dan sebagainya. Itu tentunya demi kesehatan orang yang dicintainya seperti itu ya. Jadi ini materi ini sebenarnya sekedar sharing apa saja sih yang hal-hal yang terkait dengan perawatan luka modern, itu terkait juga dengan budgeting. Semoga ini juga bisa menjadi gambaran bagi Anda, keluarga pasien yang kira-kira harus melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk budgeting perawatan luka modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.